Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam ibadah IMPA online tanggal 2 Agustus 2020. Adik-adik, tetap sehat dan semangat ya dalam mengikuti ibadah hari ini. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita bersaat teduh dulu ya. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik yang ada di rumah, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita akan bernyanyi Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan Yesus, kami mau beribadah. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, amin. Ayo adik-adik, tetap semangat ya. Marilah kita menaikkan pujian kita adik-adik dari Kidung Ceria 13. Kami puji dengan riang. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan memuji Tuhan dengan bermazmur. Bermazmur dibacakan oleh teman kita, Bella dan Noel. Mazmur 18 ayat 6-10. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap
perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi. Dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang, oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membubung dari hidungnya. Api menjilat keluar dari mulutnya. Bara menyala keluar daripadanya. Ia menukul langit lalu turun. Kekelaman ada di bawah kakinya. Demikian firman Tuhan, haleluya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ayu, marilah kita bernyanyi dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Kita jumpa lagi dalam ibadah online pada Minggu hari ini, tanggal 2 Agustus 2020. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita dari Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Adik-adik sudah persiapkan Alkitabnya? Sudah dibuka? Oke, kita biarkan Alkitab kita terbuka dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur terima kasih atas semua kasih sayang kepada kami, sehingga kami pada pagi hari ini boleh bersama-sama memuji muliakan nama-Mu. Hari ini ya Bapa, kami akan baca firman-Mu dari kitab Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga firman yang akan kami dengar bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan untuk memahami dan mengerti akan firman-Mu. Juga kalian kami yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah suara Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang boleh kami dengar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan bangkit berdiri ya. Kita bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan dari Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan binasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Adik-adik, kitab Ulangan ini berisikan tentang pengulangan ataupun nasihat-nasihat ataupun pidato yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Sebelum memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, Musa kembali mengingatkan umat Israel dengan hukum Allah yang pernah dinyatakan di Gunung Sinai 40 tahun yang lalu. Kitab Ulangan berisikan serangkaian pidato Musa kepada umat Israel
yang intinya mengulangi pelajaran mengenai hukum Allah. Dalam perikop kita tadi, Ulangan 9 ayat 1-3, Musa mau mengingatkan, mau mengulangi kembali karena dia sudah mengamati bagaimana kelemahan orang Israel yang selama ini diamati oleh Musa selama mereka berada di dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Bahwa orang Israel itu sudah jatuh dalam kesombongan. Oleh sebab itu, Musa memperingatkan agar jangan sombong apabila nanti mereka sudah sampai atau berhasil menyeberang ke Kanaan. Yang membuat orang Israel menang bukan karena mereka hebat, tetapi karena Allah sendiri pernah berjanji kepada nenek moyang bangsa Israel untuk memberikan tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian yang akan diduduki oleh bangsa Israel. Dan di sisi lain, Allah melihat bahwa orang Kanaan yang tinggal di kota Kanaan itu, mereka itu dosanya sudah sangat banyak. Allah menyebutnya sebagai orang fasik yang hidup penuh dengan dosa. Dan Allah ingin memusnahkan orang Kanaan ini dan menggantinya dengan orang Israel yang akan menduduki di tanah Kanaan. Mereka diuntungkan ya adik-adik, karena Allah memang tidak menyukai kejahatan yang telah dilakukan oleh orang Kanaan. Sehingga bangsa Israel diperkenankan Allah untuk menduduki tanah Kanaan. Memang bukan hal yang gampang untuk mereka bisa sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Mereka harus berjuang, harus mengerahkan segala kemampuannya dalam menghadapi bangsa Enak. Suku Enak itu bertubuh sangat tinggi adik-adik. Tingginya itu bisa sampai 2 meter sampai 2,5 meter orangnya. Ingat waktu Daud mengalahkan Goliat. Nah, Goliat itu ya seperti orang Enak itu, tinggi, raksasa orang bilang. Kita rata-rata orang Indonesia aja tingginya sekitar 160, 170, bahkan yang tinggi 180 atau 190. Ini 2 meter sampai 2,5 meter tingginya. Mereka harus berjuang, tetapi Allah sudah mendahului mereka. Kita baca di ayat 3, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu untuk menundukkan lawan-lawanmu. Jadi Tuhan yang berjalan di depan bangsa Israel ketika mereka menghadapi bangsa Enak atau kaum Enak itu. Mereka harus mengalahkan itu dulu, baru mereka bisa menduduki tanah Kanaan. Ada 3 hal adik-adik melalui bacaan kita hari ini yang bisa kita petik. Yaitu, pertama, apapun keberhasilan yang adik-adik raih, baik itu juara di sekolah, menang lomba bernyanyi mungkin, lomba menang berenang, atau olahraga yang lain, futsal, badminton, atau lomba menari, puisi, banyak sekali yang adik-adik bisa raih. Ingat ya adik-adik, semua itu karena anugerah dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu, karena kita sudah memperoleh anugerah dari Tuhan, kita wajib dan harus selalu bersyukur. Bersyukurlah untuk semua talenta yang sudah diberikan Tuhan kepada adik-adik, untuk semua hasil yang begitu indah yang sudah diberikan kepada adik-adik. Ya, bersyukur punya orang tua yang mendukung, bersyukur punya guru yang selalu membimbing dan melatih sehingga adik-adik juga bisa memperoleh hasil yang baik dalam sekolah maupun dalam perlombaan-perlombaan yang adik-adik ikuti ya. Dan yang ketiga, kita diajarkan Tuhan untuk tetap rendah hati. Dengan semua talenta yang kita miliki tadi,
Jangan kita menjadi sombong. Jangan kita menjadi seperti orang Israel tadi yang selalu membanggakan dirinya. Karena aku hebatlah, makanya kami bisa mengalahkan musuh-musuh kami. Ya adik-adik, menang itu mungkin menjadi satu tujuan kita. Tetapi rendah hati dan tidak sombong itu menjadi prioritas utama. Bersikap rendah hati, bersikap tidak sombong, tidak membanggakan diri kita karena kita hebat, sehingga kita tidak melihat orang lain, sehingga kita merendahkan orang lain. Itu bukan sikap anak-anak Tuhan yang diajarkan melalui perikop kita hari ini. Musa memperingatkan bangsa Israel untuk tidak bersikap sombong. Dan itu juga berlaku bagi kita. Berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang kita lakukan, keberhasilan kita apapun, ada orang lain yang mendukung kita, orang tua kita yang mendoakan kita, orang-orang yang mendukung kita, sehingga kita bisa berhasil. Bersyukur selalu untuk semua yang Tuhan berikan atas segala keberhasilan kita. Di bulan Agustus ini, tema kita yang akan adik-adik nanti akan dengar bahwa di bulan Agustus ini kita punya tema untuk IMPA kita, yaitu berjuang bersama-sama sebagai komponen bangsa. Apa maksudnya kita berjuang? Seperti adik-adik ketahui, di Indonesia dari mulai bulan Maret adik-adik sudah tidak IMPA di gereja ataupun di pos-pos. Kita sudah melakukan ibadah secara online setelah itu di bulan April. Karena apa? Karena pandemi COVID-19 ini atau virus corona. Akibat dari pandemi ini, adik-adik tidak bisa bersekolah atau belajar di sekolah. Harus belajar melalui online atau daring. Ya. Yang bisa kita lakukan sebagai komponen bangsa dalam menghadapi pandemi ini, bagaimana cara kita bisa berjuang bersama sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak IMPA, yaitu tetap mematuhi ketetapan atau protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ayo, apa? Ya, yang pertama, jangan berkumpul ataupun rame-rame dulu. Yang kedua, memakai masker ketika keluar ataupun kalian berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, rajin cuci tangan. Cuci tangan dengan menggunakan sabun, menggunakan air yang mengalir. Apa maksudnya adik-adik kita diperintahkan seperti itu? Karena kita tidak tahu bahwa orang yang kita jumpai ataupun diri kita bisa menjadi pembawa. Orang yang sehat, kalau kita sudah terkena, bisa kita tulari melalui kita bersin mungkin ya adik-adik, ataupun melalui percikan kita berbicara, ada air liur kita atau ludah kita yang tidak sengaja keluar dan berterbangan. Karena ini virus ini bisa melalui udara, makanya kita harus memakai masker ketika berbicara, ketika kita keluar ya. Kita bersama-sama mau mencegah, mau untuk memutus mata rantai virus corona ini, supaya orang-orang yang kita sayangi, diri kita juga bisa terhindar. Kan ada pepatah, lebih baik kita menghindar dulu atau sedia payung sebelum hujan. Nah, itu seperti itu juga adik-adik. Kita harus lebih waspada, lebih hati-hati dulu sebelum semua terkena. Terutama untuk orang-orang tua kita, oma opa kita yang sudah lansia, ataupun siapapun yang mempunyai riwayat sakit, itu akan mudah tertular, ya. Maka dari itu, kita jangan menjadi orang yang sombong, mentang-mentang kita merasa diri kita sehat, sehingga kita tidak menjadi orang yang waspada, sehingga kita seenaknya saja. Nah, itu bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tapi bisa merugikan orang lain. Ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tadi apa? Kakak ulang lagi, yang pertama yaitu
Apapun yang kita peroleh, keberhasilan apapun, semuanya berasal dari Tuhan. Yang kedua, tetap bersyukur untuk semua keberhasilan ataupun keberhasilan yang belum kita terima ataupun yang belum kita hasilkan. Yang ketiga, yaitu menjadi orang yang rendah hati. Tidak takabur, tidak sombong, tidak merasa hebat sendiri. Ketika kita punya hati yang rendah hati, kita akan selalu bisa menghargai orang lain. Ingatlah firman Tuhan hari ini adik-adik yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel juga untuk kita semuanya. Bahwa hidup kita ini bermakna, bahwa kita berharga di mata Tuhan. Jangan sia-siakan hidup kita, tetap kita jaga kesehatan kita, tetap kita belajar yang rajin agar cita-cita kita bisa tercapai. Ya, hargai perjuangan orang tua kalian yang menyekolahkan kalian, yang mendidik kalian, yang mengasihi kalian, yang selalu menjaga kalian setiap hari, menyediakan keperluan kalian semuanya, makanan, minuman, pendidikan, dan apapun yang kalian perlukan sesuai dengan kemampuan orang tua kalian. Tetaplah menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua, tetap menjaga kesehatan, tetap belajar yang rajin di rumah dengan segala keadaan saat ini ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita merespon dengan bernyanyi dari Kidung Celia 160, tiap orang yang mendengarkan. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh. Syukur. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami, sehingga kami bisa bersama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk seluruh gereja Tuhan yang ada di bumi ini, terkhusus gereja kami GPIB Immanuel Pekanbaru. Kiranya Tuhan sertai dan pimpin Bapak Pendeta beserta majelis yang ada, sehingga mereka dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa bagi pelayanan di GPIB Immanuel Pekanbaru. Kiranya Tuhan sertai setiap kegiatan yang direncanakan, sehingga apa yang dilakukan dapat menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bangsa dan negara kami, mulai dari presiden sampai pejabat yang rendah. Curahkanlah roh takut akan Tuhan ketika mereka menjalani tugasnya. Berkati juga ekonomi bangsa kami, ya Tuhan. Berkati juga mereka-mereka yang terjangkit dengan virus corona yang tersebar di negara kami. Bapa yang di sorga, terima kasih buat anugerah-Mu di sepanjang hidup dan kehidupan kami. Kami juga berdoa buat keluarga kami masing-masing, buat papa, mama, kakak, dan abang. Kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan di tengah situasi dan kondisi sekarang ini. Kami juga berdoa buat sekolah dan teman-teman.
yang mana Tuhan tahu bahwa kami rindu untuk kembali bersekolah, bertemu teman dan guru-guru. Di sekolah yang mana kami sudah tidak pergi ke sekolah dan bertemu teman-teman selama 4 bulan. Tuhan, tolong kami untuk dapat hidup kembali normal seperti biasa dan kembali ke sekolah seperti aktivitas kami dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami ini. Dalam nama Putramu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Merangkaikan doa syafaat kami pada hari ini ya Bapa, kami mau mengucap syukur untuk semua kasih sayang-Mu pada kami. Untuk ibadah kami yang hari ini boleh berjalan surut dengan kehendak-Mu. Biarlah firman yang telah ditaburkan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami, untuk kami bersikap rendah hati, untuk kami tidak sombong untuk semua yang boleh kami capai dalam kehidupan kami, untuk talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah kami jadi rendah hati, tetap bersyukur dan menyadari bahwa semua adalah karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, Tuhan mendengar dan menyambut doa-doa yang sudah dipanjatkan oleh adik-adik layan tadi ya Tuhan. Tuhan mengasihi dan menyertai kami selalu dalam segala kehidupan kami, di tengah keadaan kami saat ini, wabah virus corona ya Tuhan yang masih tak berlangsung dalam kehidupan kami. Bahkan saat ini Kota Pekanbaru juga kembali zona merah ya Tuhan, di mana kami harus lebih waspada, harus lebih mawas diri ketika kami berinteraksi dengan orang lain, ketika kami harus mematuhi apa yang dikatakan pemerintah ya Tuhan, menjaga diri kami dengan kesehatan, jaga diri kami dengan makanan yang sehat, sehingga kami tetap sehat di bawah kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, dengar dan sambut doa kami. Ampunkanlah ya Bapa segala dosa dan kesalahan kami. Doa kami jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya adik-adik kita akan menaikkan persembahan kita dari Kidung Ceria 356 ayat 1 dan 2. Setelah itu doa persembahan dipimpin oleh teman kita Akil. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 356. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah melakukan ibadah dan kami juga sudah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini bisa digunakan untuk pelayanan gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kelas 6 yang akan masuk ke Taruna, kakak-kakak layannya akan memperkenalkan bagaimana nanti di Pekat Taruna.
dan siapa-siapa saja kakak layannya dan info-info lainnya. Marilah kita sama-sama menyaksikannya. Halo adik-adik kelas tanggung, khususnya yang akan memasuki Persekutuan Teruna. Kami Kakak Layan akan memperkenalkan Persekutuan Teruna kepada adik-adik. Pelayanan kategorial Persekutuan Teruna atau yang sering kita kenal dengan Pelkat PT adalah salah satu unit misioner GPIB yang berfungsi untuk membina warga gereja agar aktif mengembangkan panggilan dan pengutusannya sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Pelkat PT dibentuk pada tanggal 30 Januari 1983. Anggota Pelkat PT GPIB adalah semua anak warga GPIB yang berusia antara 13 tahun sampai dengan 17 tahun atau anak-anak yang bukan warga GPIB namun atas keinginan sendiri atau keinginan orang tua. Pelkat PT itu dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas EK antara umur 13 sampai dengan 15 tahun dan kelas DWI usia 16 sampai dengan 17 tahun. Logo Pelkat PT GPIB, seorang remaja perempuan dan laki-laki yang berdampingan mengikuti kegiatan dalam wadah Pelkat PT GPIB dengan dasar ajaran Kristus sebagai tonggak. Pembinaan iman terhadap adik-adik teruna dilakukan di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna dan pada SBTH yang linknya dapat adik-adik akses di bawah ini. Hai adik-adik, mau tahu apa saja kegiatan di Pelkat PT? Banyak loh, dan adik-adik bisa mengikuti satu persatu. Adik-adik apa aja ya? Ada ibadah hari Minggu di Persekutuan Teruna, adik-adik bisa ikuti untuk melayani. Dan sekarang kan dalam ibadah online, adik-adik juga bisa ambil bagian mungkin nanti di rumah masing-masing untuk ikut melayani, baik itu liturgus, musik, baca Alkitab, bacaan Mazmur, adik-adik bisa ikuti. Nah, adik-adik selain itu, kita juga ada paduan suara yang bisa adik-adik ikuti. Dan ini bisa menjadikan kesempatan buat kita untuk melayani dan memuji nama Tuhan. Adik-adik, kepanitiaan juga ada loh di Pelkat PT untuk hari-hari besar gereja seperti Natal, Paskah, atau hari ulang tahun Persekutuan Teruna, adik-adik bisa ambil bagian dalam kepanitiaan. Contohnya ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara atau seksi-seksi. Nah, seru kan? Makanya, ayo kita bergabung di Pelkat PT biar kita bisa ikut memuji dan memuliakan nama Tuhan dan ikut melayani bersama-sama kakak-kakak teruna. Adik-adik, di dalam kepanitiaan kita akan bekerja sama mengemas acara menjadi lebih menarik, lebih seru, dan lebih kreatif. Nah, adik-adik, inilah gambaran sekilas tentang Persekutuan Teruna. Adik-adik, kami menunggu kehadiran adik-adik bergabung bersama Persekutuan Teruna. Sabar dulu dong Kak Ayu. Kita tunggu adik-adik dilepas oleh kakak lain PA, baru bergabung bersama kita. Hai, sampai ketemu kembali di ibadah online peralihan Pelkat PA ke Pelkat PT. Tetap semangat. Jangan lupa pakai masker ya. Rajin cuci tangan. Jaga jarak. Jangan keluar kalau tidak ada hal yang penting. Selamat Minggu. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menaikkan pujian dari 358 ayat 1 aja ya adik-adik. Tuhan Allah beserta engkau.
Kita siapkan hati, kita siapkan diri kita, lipat tangan kita, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk semua kasih sayang pada kami, sehingga ibadah online kami pada hari ini, Minggu tanggal 2 Agustus 2020, boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih buat semua kakak-kakak layan kami yang sudah dengan sukacita mempersiapkan ibadah hari ini ya Tuhan, untuk kakak layan kami sebagai liturgos, kakak layan kami sebagai pelayan firman, maupun teman-teman kami yang bertugas hari ini ya Bapak. Semuanya Tuhan berkati, juga kami semua yang telah mengikuti ibadah hari ini. Biarlah nama Tuhan semakin kami permuliakan, biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami akan berpisah satu dengan lain melanjutkan segala aktivitas kami hari ini ya Bapak. Tuhan menyertai dan berkati kami sepanjang hari ini, apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan tetap menolong dan memimpin kami, biarlah Tuhan tetap menjaga dan memelihara kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,